Pendahuluan dan prinsip dasar. Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab akuntansi profesional tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Dalam bertindak bagi kepentingan publik, akuntan profesional memperhatikan dan mematuhi ketentuan kode etik ini. Jika akuntan profesional dilarang oleh hukum atau peraturan untuk mematuhi bagian tertentu dari kode etik ini, akuntan profesional tetap mematuhi bagian lain dari kode etik ini. Kode etik ini terdiri atas 3 bagian. Bagian A menetapkan prinsip dasar etika profesional bagi akuntan profesional dan memberikan kerangka konseptual yang akan diterapkan akuntan profesional dalam: yang pertama, mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Yang kedua, mengevaluasi signifikansi ancaman tersebut. Yang ketiga, menerapkan perlindungannya yang tepat untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima. Perlindungan diperlukan ketika akuntan profesional menentukan bahwa ancaman itu tidak berada pada tingkat yang mana pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup. Berdasarkan semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi akuntan profesional pada saat itu, akan menyimpulkan bahwa kepatuhan pada prinsip dasar etika tidak berkurang. Bagian pertama dan kedua yang tadi itu bagian kedua dan yang ketiga itu menjelaskan penerapan kerangka konseptual pada situasi tertentu. Bagian tersebut memberi contoh perlindungan yang mungkin tepat untuk mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Bagian tersebut juga menjelaskan situasi ketika tidak tersedia perlindungan untuk mengatasi ancaman dan sebagai akibatnya keadaan atau hubungan yang menimbulkan ancaman tersebut untuk dihindari. Bagian yang kedua berlaku bagi akuntan profesional di praktik publik. Bagian ketiga berlaku bagi akuntan profesional di bisnis. Bagian ketiga mungkin juga relevan bagi akuntan profesional di praktik publik untuk keadaan tertentu yang mereka hadapi. Prinsip dasar. Akuntan profesional mematuhi prinsip dasar etika beberapa berikut ini. Yang A, integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. B, objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. C, kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku. D, kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi, akuntan profesional atau pihak ketiga. Perilaku yang terakhir, perilaku profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntan profesional. Masing-masing prinsip dasar etika ini dijelaskan lebih rinci di seksi 110 sampai 150. Selanjutnya, pendekatan kerangka konseptual. Kode etik ini menetapkan kerangka konseptual yang mewajibkan akuntan profesional untuk mengidentifikasi
mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Pendekatan kerangka konseptual membantu akuntan profesional mematuhi ketentuan etika dalam kode etik ini dan memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik. Ketika akuntan profesional mengidentifikasi adanya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan mengevaluasi bahwa ancaman tersebut tidak berada dalam tingkat yang dapat diterima, maka akuntan profesional menentukan tersedia tidaknya perlindungan yang tepat dan dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima. Akuntan profesional mengevaluasi setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Akuntan profesional mengetahui atau diperkirakan dapat mengetahui adanya keadaan atau hubungan yang dapat mengurangi kepatuhan pada prinsip dasar etika tersebut. Akuntan profesional mempertimbangkan faktor kualitatif dan kuantitatif ketika mengevaluasi signifikansi dari ancaman. Ketika menerapkan kerangka konseptual, akuntan profesional mungkin menemui situasi ketika ancaman tidak dapat dihilangkan atau dikurangi sampai ke tingkat yang dapat diterima, baik karena ancaman itu terlalu signifikan atau karena perlindungan yang tepat tidak tersedia atau tidak dapat diterapkan. Dalam situasi tersebut, akuntan profesional menolak untuk menghentikan keterlibatannya pada kegiatan atau jasa profesional terkait atau ketika diperlukan, mundur dari perikatan atau akuntan profesional di praktik publik atau dari organisasi tempatnya bekerja. Seksi 290 dan 291 bagian B berisi ketentuan yang dipatuhi oleh akuntan profesional ketika mengidentifikasi pelanggaran terhadap ketentuan independensi dalam kode etik. Ketika akuntan profesional mengidentifikasi adanya pelanggaran terhadap setiap ketentuan kode etik ini, maka akuntan profesional mengevaluasi signifikansi pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap kemampuan akuntan profesional untuk mematuhi prinsip dasar etika. Selanjutnya, ancaman dan perlindungan. Ancaman dapat timbul melalui beragam jenis hubungan dan keadaan. Ancaman itu dapat dikategorikan menjadi yang pertama, ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman yang terkait dengan kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan profesional secara tidak layak. B. Ancaman telaah pribadi, yaitu ancaman yang terjadi akibat dari akuntan profesional yang tidak dapat sepenuhnya melakukan evaluasi atas pertimbangan yang dilakukan atau jasa yang diberikan oleh akuntan profesional lain pada kantor akuntan atau organisasi tempatnya bekerja yang akan digunakan oleh akuntan profesional untuk melakukan pertimbangan sebagai bagian dari jasa yang diberikan. C. Ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan profesional akan mempromosikan posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya. D. Ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan profesional terlalu bersimpati kepada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka karena hubungan yang dekat dan telah berlangsung lama dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja. E. Ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan profesional dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya mempengaruhi akuntan profesional secara tidak sepantasnya. Perlindungan adalah tindakan atau upaya lain yang dapat menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima. Perlindungan dibagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama, perlindungan yang diciptakan oleh profesi, perundang-undangan atau peraturan. Yang kedua, perlindungan dalam lingkungan kerja.
Perlindungan yang diciptakan oleh profesi, perundang-undangan atau peraturan yaitu persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk memasuki profesi, persyaratan pengembangan profesional berkelanjutan, peraturan tata kelola korporat, standar profesi, prosedur pemantauan dan pendisiplinan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau regulator, telaah eksternal oleh pihak ketiga yang diberi kewenangan yang sah atas laporan hasil, komunikasi atau informasi yang dihasilkan oleh akuntan profesional. Perlindungan tertentu dapat meningkatkan kemungkinan untuk mengidentifikasi atau mencegah perilaku tidak etis. Perlindungan tersebut dapat diciptakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, perundang-undangan, peraturan, atau organisasi tempatnya bekerja, termasuk yang pertama, sistem pengaduan yang efektif dan terpublikasi dengan baik yang diterapkan oleh pemberi kerja, organisasi profesi, atau regulator yang memungkinkan rekan sejawat, pemberi kerja, atau anggota masyarakat untuk melaporkan perilaku tidak profesional atau tidak etis. Kedua, kewajiban yang dinyatakan secara eksplisit untuk melaporkan pelanggaran etika. Selanjutnya, benturan kepentingan. Akuntan profesional mungkin menghadapi benturan kepentingan ketika melakukan kegiatan profesionalnya. Ancaman ini dapat timbul ketika, yang pertama, akuntan profesional melakukan kegiatan profesional yang terkait dengan permasalahan tertentu untuk dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan terkait dengan permasalahan tersebut. Yang kedua, kepentingan akuntan profesional terkait dengan permasalahan tertentu benturan dengan kepentingan pihak lain yang menggunakan jasa akuntan profesional. Selanjutnya, penyelesaian konflik etika. Akuntan profesional diwajibkan untuk menyelesaikan benturan dalam mematuhi prinsip dasar etika. Ketika akuntan profesional memulai proses penyelesaian benturan terkait kepatuhan pada prinsip dasar etika, baik secara formal maupun informal, maka faktor berikut ini mungkin relevan baik sebagai satu faktor yang berdiri sendiri maupun bersama dengan faktor lain untuk digunakan dalam proses penyelesaian benturan. Yang pertama, fakta yang relevan. Kedua, isu etika yang terkait. Yang ketiga, prinsip dasar etika yang terkait dengan hal yang dipermasalahkan. Yang keempat, prosedur internal yang berlaku. Yang terakhir, alternatif tindakan. Jika permasalahan tetap tidak dapat diselesaikan, akuntan profesional dapat berkonsultasi dengan orang yang tepat di kantor akuntan atau organisasi tempatnya bekerja untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Ketika suatu permasalahan melibatkan benturan dengan atau di dalam organisasi, maka akuntan profesional menentukan perlunya berkonsultasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi seperti direktur, komisaris, atau komite audit. Akuntan profesional sebaiknya mendokumentasikan hakikat persoalan, rincian setiap pembahasan, dan keputusan terkait persoalan tersebut. Akuntan profesional umumnya dapat memperoleh panduan atas persoalan etika tanpa melanggar prinsip kerahasiaan jika permasalahan tersebut dibahas dengan IAI secara anonim atau dengan penasehat hukum di bawah perlindungan hak istimewa dalam hukum. Jika setelah mendalami semua kemungkinan yang relevan, namun benturan etika tetap tidak terselesaikan, maka akuntan profesional kecuali dilarang oleh hukum menolak untuk tetap dikaitkan dengan permasalahan yang menyebabkan benturan etika tersebut. Dalam keadaan tersebut, akuntan profesional mempertimbangkan tepat tidaknya untuk mundur dari tim, perikatan, atau penugasan tertentu, atau bahkan mengundurkan diri sepenuhnya dari perikatan, kantor akuntan, atau organisasi tempatnya bekerja. Selanjutnya, komunikasi dan penanggung jawab tata kelola. Ketika berkomunikasi dengan penanggung jawab tata kelola sesuai dengan ketentuan dalam kode etik ini,
maka akuntan profesional atau kantor akuntan menentukan orang yang tepat untuk berkomunikasi di dalam struktur tata kelola organisasi. Setelah mempertimbangkan sifat dan pentingnya keadaan permasalahan yang tertentu yang akan dikomunikasikan. Selanjutnya, integritas. Prinsip integritas mewajibkan setiap akuntan profesional untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Integritas juga berarti berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Akuntan profesional tidak boleh terkait dengan laporan, pernyataan resmi, komunikasi, atau informasi lain ketika akuntan profesional meyakini bahwa informasi tersebut terdapat yang pertama, kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan, yang kedua, pernyataan atau informasi yang dilengkapi secara sembarangan, yang ketiga, penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. Akuntan profesional dianggap tidak melanggar ketentuan paragraf 110 ayat 2 sepanjang akuntan profesional memberikan laporan yang telah diperbaiki terkait dengan permasalahan yang terdapat dalam paragraf tersebut. Selanjutnya, objektivitas. Prinsip objektivitas mewajibkan semua akuntan profesional untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan atau pengaruh tidak sepantasnya dari pihak lain yang dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnisnya. Akuntan profesional tidak akan memberikan layanan profesional jika suatu keadaan atau hubungan menyebabkan terjadinya bias dan dapat memberi pengaruh yang berlebih terhadap pertimbangan profesionalnya. Selanjutnya, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap akuntan profesional untuk, yang pertama, memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk menjamin klien atau pemberi kerja akan menerima layanan profesional yang kompeten. Yang kedua, bertindak cermat dan tekun sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah. Yang pertama, pencapaian kompetensi profesional. Yang kedua, pemeliharaan kompetensi profesional. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, dan bisnis yang relevan. Ketekunan meliputi tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan penugasan, berhati-hati, lengkap, dan tepat waktu. Akuntan profesional mengambil langkah-langkah yang rasional untuk menjamin bahwa orang-orang yang bekerja di bawah kewenangannya telah memperoleh pelatihan dan pengawasan yang memadai. Ketika tepat, akuntan profesional menjelaskan kepada klien, pemberi kerja, atau pengguna jasa lain mengenai keterbatasan yang melekat pada jasa atau kegiatan profesional yang diberikannya. Selanjutnya, kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap akuntan profesional untuk tidak melakukan hal berikut. Yang pertama, mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak luar kantor akuntan atau organisasi tempatnya bekerja tanpa diberikan kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat hak dan kewajiban secara hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Yang kedua, menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Akuntan profesional menjaga kerahasiaan informasi, termasuk dalam lingkungan sosialnya, serta waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama kepada rekan bisnis dekat atau anggota keluarga dekat. Akuntan profesional menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau pemberi kerja. Akuntan profesional menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor akuntan atau organisasi tempatnya bekerja. Akuntan profesional mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa staf yang berada di bawah pengawasannya dan orang yang memberi saran atau bantuan profesional menghormati kewajiban akuntan profesional untuk menjaga kerahasiaan informasi. Ketika akuntan profesional berpindah kerja atau mendapatkan klien baru, akuntan profesional berhak untuk menggunakan
pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Namun demikian, akuntan profesional tidak menggunakan atau mengungkapkan setiap informasi rahasia, baik yang diperoleh atau diterima dari hubungan profesional atau bisnis sebelumnya. Sebagai suatu prinsip dasar etika, prinsip kerahasiaan melayani kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien, akuntan profesional, atau organisasi tempatnya bekerja ke akuntan profesional. Berikut ini adalah keadaan di mana akuntan profesional disyaratkan atau mungkin disyaratkan untuk mengungkapkan informasi rahasia atau ketika pengungkapan tersebut mungkin diperlukan. Yang pertama, pengungkapan yang diizinkan oleh hukum dan disetujui oleh klien atau pemberi kerja. Yang kedua, pengungkapan yang disyaratkan oleh hukum, misalnya yang pertama, produksi dokumen atau ketentuan lainnya dari bukti dalam proses hukum. Yang kedua, pengungkapan kepada pihak otoritas publik sesuai pelanggaran hukum yang terungkap. Yang ketiga, terdapat tugas atau hak profesional untuk mengungkapkan jika tidak dilarang oleh hukum. Yang pertama, untuk mematuhi review mutu oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kedua, untuk merespon pertanyaan atau investigasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau badan regulator. Yang ketiga, untuk melindungi kepentingan profesional dari akuntan profesional dalam proses hukum. Yang keempat, untuk mematuhi standar teknis dan profesional termasuk persyaratan etika. Dalam memutuskan untuk mengungkapkan informasi rahasia, akuntan profesional mempertimbangkan faktor yang relevan. Yang relevan termasuk yang pertama, dapat tidaknya kepentingan semua pihak dirugikan termasuk pihak ketiga yang kepentingannya terpengaruh jika klien atau pemberi kerja menyetujui pengungkapan informasi oleh akuntan profesional. Yang kedua, diketahui tidaknya dan dibuktikan tidaknya semua informasi yang relevan sepanjang praktis ketika menghadapi situasi bahwa fakta tidak didukung bukti yang kuat, informasi yang tidak lengkap, atau kesimpulan yang tidak didukung bukti yang kuat, maka digunakan pertimbangan profesional dalam menentukan jenis pengungkapan yang akan diberikan. Yang ketiga, jenis komunikasi yang digunakan dan pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut. Yang keempat, pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut adalah penerima yang tepat. Selanjutnya, perilaku profesional. Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap akuntan profesional untuk mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap perilaku yang akuntan profesional tahu atau seharusnya tahu yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi. Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, akuntan profesional dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan profesional bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak, yang pertama, mengakui secara berlebihan mengenai jasa yang ditawarkan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang diperoleh. Yang kedua, membuat referensi yang meremehkan atau membuat perbandingan tanpa bukti terhadap pekerjaan pihak lain. Selanjutnya, akuntan profesional di praktik publik. Bagian B mengacu pada bagian B kode etik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Bagian C, akuntan profesional di bisnis. Bagian ini menjelaskan kerangka konseptual di bagian A oleh akuntan profesional di bisnis dalam situasi tertentu. Hasil pekerjaan akuntan profesional di bisnis dapat dijadikan acuan oleh investor, kreditor, pemberi kerja, dan komunitas bisnis lain, sebagaimana juga pemerintah dan masyarakat umum. Akuntan profesional di bisnis bertanggung jawab baik sendiri ataupun bersama dengan pihak lain dalam menyusun dan melaporkan informasi keuangan dan informasi lain yang dijadikan acuan oleh organisasi tempatnya bekerja dan pihak ketiga. Akuntan profesional di bisnis juga dapat bertanggung jawab dalam mengelola keuangan secara efektif
dan memberi nasihat yang kompeten dan dalam beragam permasalahan terkait bisnis. Akuntan profesional di bisnis dapat berperan sebagai karyawan, rekan, direktur, komisaris, manajer, sekaligus pemilik, relawan atau lainnya yang bekerja pada satu atau lebih organisasi. Akuntan profesional di bisnis memiliki tanggung jawab yang mendukung organisasi tempatnya bekerja mencapai tujuan. Kode etik ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi akuntan profesional di bisnis memenuhi tanggung jawab tersebut, namun lebih bertujuan untuk menjelaskan keadaan yang dapat mengurangi kepatuhan pada prinsip dasar etika. Akuntan profesional di bisnis mungkin menduduki jabatan yang tinggi dalam organisasi. Semakin tinggi jabatan, maka semakin besar kesempatan dan kemampuannya untuk mempengaruhi peristiwa, praktik, dan perilaku. Akuntan profesional di bisnis tidak terlibat dalam setiap bisnis, pekerjaan, atau kegiatan yang merusak atau dapat merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi dan akibatnya bertentangan dengan prinsip dasar etika. Demikian penjelasan saya tentang bagaimana seorang akuntan profesional. Terima kasih.